Pernah nggak sih Anda merasa rumah makin penuh, tapi entah kenapa susah banget untuk melepas beberapa barang? Seiring waktu, tanpa disadari, barang-barang yang jarang atau bahkan tidak pernah dipakai bisa menumpuk. Furnitur lama, tumpukan kertas, atau benda-benda kenangan yang tersimpan di sudut ruangan. Tapi begini, sebelum usia menginjak 70 tahun, ada baiknya kita mulai beres-beres hati dan rumah. Bukan cuma soal bikin ruang jadi lega, tapi juga soal menciptakan suasana rumah yang lebih ringan, lebih nyaman, dan sesuai dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Di video ini, kita akan bahas 6 jenis barang di rumah yang sebenarnya diam-diam membebani Anda. Entah itu karena kebiasaan, karena alasan emosional, atau karena kita pikir nanti mungkin kepakai. Padahal nyatanya cuma bikin stres tanpa kita sadari. Dan yang penting, proses melepaskan ini bukan soal kehilangan, tapi soal kebebasan. Bebas dari beban yang tak perlu. Bebas untuk hidup lebih sederhana dan bahagia. Yuk, kita mulai. Nomor 1. Perabotan lama yang tak lagi terpakai. Ini salah satu penyebab utama rumah terasa sesak tanpa kita sadari. Seiring waktu, kita sering menyimpan kursi, meja, lemari, perabotan yang dulunya mungkin berguna, tapi sekarang cuma berdiri diam, memakan ruang yang berharga. Dan jujur saja, menyimpan perabotan yang sudah tak nyaman, tak berfungsi, atau tak terpakai, itu bukan cuma bikin rumah penuh, tapi juga bisa bikin pikiran ikut sesak. Coba bayangkan, kursi malas besar di pojok ruangan yang nggak pernah dipakai siapapun. Meja makan besar yang sudah bertahun-tahun nggak dipakai kumpul keluarga. Atau lemari dengan laci seret yang selalu bikin kesal tiap kali dibuka. Barang-barang ini sudah nggak menambah nilai dalam hidup kita. Mereka cuma menambah beban, baik secara fisik maupun mental. Dan seiring bertambahnya usia, perabotan berlebih bisa jadi tantangan tersendiri. Ruangan jadi sempit, jalan pun terasa sempit. Risiko tersandung atau menabrak pun makin tinggi. Rumah yang harusnya jadi tempat paling nyaman malah terasa penuh dan melelahkan. Ambil contoh Pak Ilham. Umurnya 74 tahun dan sudah puluhan tahun tinggal di rumah yang sama. Selama itu, dia mengumpulkan banyak perabotan. Ada yang warisan keluarga, ada yang beli sendiri, dan ada juga yang dikasih teman. Dulu, rumahnya terasa hangat dan penuh cerita. Tapi lama-lama, dia mulai merasa, kok makin susah ya bergerak di rumah sendiri. Mau bersih-bersih juga butuh tenaga ekstra. Beberapa ruangan bahkan mulai terasa seperti gudang ketimbang tempat istirahat. Sampai suatu hari, putrinya datang berkunjung dan berkata dengan santai, "Ayah sadar nggak sih, di ruang tamu ini ada 5 kursi, tapi yang dipakai cuma 2?" Itu jadi titik balik. Ilham memutuskan untuk mulai dari satu ruangan. Dia mulai melepas barang yang tak lagi punya fungsi. Kursi dengan kaki goyah ia keluarkan. Meja kopi besar yang bikin sempit jalan pun ikut keluar. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dia merasa lega. Rumahnya terasa lebih luas, lebih lapang, dan jauh lebih nyaman untuk ditinggali. Karena begitulah perabotan. Kalau masih berguna, ia memperkaya hidup kita. Tapi kalau sudah jadi beban, ia pelan-pelan menyedot energi dan bikin kita merasa lelah di rumah sendiri. Ingat, rumah yang nyaman itu bukan soal banyaknya barang, tapi bagaimana setiap sudutnya membuat kita merasa tenang. Semakin sedikit yang kita simpan, semakin besar ruang untuk bernapas dan benar-benar menikmati hidup. Kalau Anda masih menyimpan perabotan yang tak lagi Anda pakai, coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar menggunakannya? Kalau harus berpikir keras untuk menjawab, mungkin sudah saatnya untuk melepaskannya. Nomor 2. Pakaian yang tidak pernah Anda pakai. Kita semua pernah mengalaminya. Lemari penuh sesak, tapi yang dipakai itu-itu saja. Ada jas yang sudah bertahun-tahun gak muat, gaun dari pesta puluhan tahun lalu, atau tumpukan kaos yang hanya numpang tidur di laci. Rasanya sayang dibuang, tapi kapan terakhir kali Anda benar-benar memakainya? Faktanya, punya lemari penuh pakaian yang tak lagi digunakan bukan hanya soal ruang yang terbuang,
tapi juga tentang energi yang ikut terkuras. Karena setiap kali Anda membuka lemari, Anda disambut oleh pilihan yang membingungkan, kenangan lama, dan kadang rasa bersalah karena barang-barang itu cuma numpang tinggal. Pakaian memang punya cerita, jaket kenangan, jeans favorit zaman dulu, sepatu cantik yang sayangnya bikin kaki sakit. Tapi mari kita jujur, lemari Anda seharusnya mencerminkan siapa Anda hari ini, bukan siapa Anda di masa lalu. Lihat saja Bu Linda. Di usianya yang 72 tahun, dia punya lemari penuh harta karun masa lalu. Gaun vintage, jaket-jaket lawas, sepatu-sepatu cantik yang lebih cocok dipajang ketimbang dipakai. Tapi setiap pagi, dia berdiri bingung di depan lemari, merasa frustrasi. Banyak pilihan, tapi sedikit yang benar-benar bisa dipakai. Sampai akhirnya, Linda memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia keluarkan semuanya, lalu membagi jadi 3 tumpukan. 1 untuk pakaian yang dia sukai dan benar-benar dia pakai, 1 untuk pakaian yang tidak lagi muat atau terasa nyaman, dan 1 untuk barang-barang yang dia simpan hanya untuk berjaga-jaga. Dan seperti yang bisa ditebak, tumpukan ketiga itu yang paling sulit ditinggalkan. Tapi saat dia mulai melepaskan satu persatu, ada perasaan aneh yang muncul, lega. Lemarinya jadi lebih lapang, pikirannya pun terasa lebih ringan. Yang tersisa hanyalah pakaian yang benar-benar dia sukai dan nyaman dipakai. Itulah intinya. Merapikan lemari bukan cuma soal buang-buang baju. Ini soal menyederhanakan hidup, membuat pagi hari lebih tenang, dan memberi ruang untuk yang benar-benar penting. Dan bonusnya, pakaian yang tak lagi Anda pakai bisa bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan, ada seseorang di luar sana yang akan sangat senang menerima gaun atau jaket lama Anda. Jadi, coba tengok lemari Anda. Kalau ada pakaian yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh, tidak muat, atau tidak membuat Anda merasa nyaman, mungkin ini waktunya berkata, terima kasih dan selamat jalan. Karena pada tahap kehidupan ini, Anda layak punya lemari yang membuat Anda tersenyum setiap kali membukanya, bukan yang membebani. Nomor 3. Obat-obatan kedaluwarsa dan perlengkapan mandi lama. Coba deh, kapan terakhir kali Anda benar-benar mengecek isi lemari kamar mandi? Kalau Anda buka laci atau rak di sana sekarang, besar kemungkinan Anda akan menemukan obat pereda nyeri yang sudah lama, krim yang lupa kapan dibeli, atau parfum yang aromanya sudah berubah aneh. Barang-barang seperti ini sering banget luput dari perhatian. Kita simpan begitu saja, dengan pikiran, nanti siapa tahu butuh. Tapi kenyataannya, banyak dari obat-obatan dan perlengkapan mandi itu sudah kedaluwarsa, dan bukannya membantu, malah bisa membahayakan. Obat yang sudah lewat masa pakainya bisa kehilangan efektivitas, bahkan dalam beberapa kasus bisa menimbulkan efek yang gak diinginkan. Simpanan resep lama juga bukan solusi. Karena kalau memang dibutuhkan lagi, lebih aman dan bijak untuk berkonsultasi ke dokter dan mendapatkan resep yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Hal yang sama juga berlaku untuk perlengkapan mandi. Lotion yang sudah berubah warna, tabir surya yang entah dari tahun kapan, sabun cair yang baunya sudah aneh, atau makeup lama yang mungkin sudah jadi sarang bakteri. Produk-produk seperti ini tidak dirancang untuk bertahan selamanya, dan memakainya setelah lama disimpan bisa menyebabkan iritasi atau bahkan infeksi. Sekarang mari kita lihat kisah Pak Rahman. Usianya 75 tahun, dan dia cukup bangga dengan rumahnya yang rapi. Tapi suatu hari, saat mencari perban, dia membuka lemari obat dan kaget. Isinya penuh dengan botol-botol lama, krim setengah pakai, dan resep-resep lama yang sudah tidak relevan lagi. Semua hanya duduk di sana, menunggu dipakai, padahal nyatanya tidak akan pernah. Akhirnya, Rahman memutuskan untuk beres-beres. Dia periksa satu persatu, buang yang sudah kedaluwarsa, simpan hanya yang masih layak dan benar-benar dibutuhkan. Dan tahu nggak? Dia merasa lega, bukan cuma karena raknya jadi lebih rapi, tapi karena sekarang dia tahu semua yang ada di sana aman dan berguna.
Inilah yang sering terlupakan. Membersihkan obat-obatan dan perlengkapan mandi bukan hanya soal kerapian, tapi juga soal keamanan dan ketenangan pikiran. Anda jadi tahu dengan pasti apa yang Anda miliki, dan Anda bisa mengandalkan semuanya tanpa ragu. Jadi, jika sudah lama tidak mengecek isi lemari atau laci kamar mandi Anda, sekarang waktu yang tepat. Ambil waktu sejenak, lihat apa yang masih layak pakai, dan buang dengan aman yang sudah tidak terpakai. Karena jujur saja, kalau sebuah produk sudah lebih dari setahun tidak Anda sentuh, besar kemungkinan Anda tidak akan pernah memakainya. Bersihkan, lepaskan, dan nikmati kelegaan memiliki hanya apa yang Anda butuhkan. Karena semakin sedikit barang tak berguna yang Anda simpan, semakin ringan dan tenang hari-hari Anda. Nomor 4. Kertas-kertas lama, dokumen, dan surat yang tak lagi berguna. Ayo jujur, berapa banyak tumpukan kertas yang Anda simpan hanya untuk berjaga-jaga? Mungkin ada di meja kerja, laci yang sudah lama tidak dibuka, atau kotak arsip yang disimpan di pojok ruangan. Tagihan lama, kwitansi pembelian yang sudah tidak relevan, manual peralatan yang bahkan mesinnya sudah rusak bertahun-tahun lalu. Tanpa kita sadari, kertas-kertas itu terus bertambah dan bertambah. Masalahnya bukan hanya soal tempat yang diambil. Kekacauan kertas diam-diam bisa bikin stres. Bayangkan Anda butuh dokumen penting dan harus menggali di antara tumpukan kertas tak berguna yang sudah menguning. Atau perasaan terbebani karena ada setumpuk surat belum dibuka yang membuat Anda merasa seperti selalu ketinggalan sesuatu. Padahal faktanya sederhana. Sebagian besar kertas yang kita simpan sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi, dan melepaskannya bisa memberikan kelegaan luar biasa. Lihat kisah Bu Desi. Di usia 73 tahun, ia punya satu lemari arsip penuh dokumen dari puluhan tahun lalu. Tagihan listrik dari tahun 90-an, kwitansi belanja yang sudah tidak diingat lagi, bahkan laporan pajak dari era disko. Suatu hari, dia kesulitan menemukan polis asuransi penting. Disitulah titik baliknya. Dia sadar sebagian besar dokumen itu hanya memenuhi ruang, bukan membantu. Desi pun mulai memilah. Satu demi satu ia sortir kertas-kertas itu. Yang benar-benar penting, dokumen hukum, keuangan, dan medis disimpan rapi. Sisanya, daur ulang. Saat semua selesai, bukan cuma lemari arsip yang terasa lebih lapang. Kepalanya juga terasa lebih ringan. Ia tak lagi kebingungan mencari sesuatu. Semuanya mudah ditemukan, jelas, dan terorganisir. Inilah intinya, merapikan dokumen. Bukan hanya soal membersihkan rumah, tapi juga membersihkan pikiran. Anda memberi ruang untuk ketenangan. Dan di zaman sekarang, banyak dokumen penting bisa diakses secara digital. Jadi tidak perlu menyimpan setiap lembar kertas fisik. Lalu, dari mana harus mulai? Sortir perlahan-lahan. Ambil satu tumpukan dan pisahkan. Mana yang benar-benar penting, mana yang bisa dihancurkan atau dibuang. Hancurkan laporan bank lama, kontrak yang sudah tak berlaku, atau salinan pajak dari zaman dahulu kala. Simpan dengan rapi yang penting saja, seperti dokumen hukum, kesehatan, dan catatan penting lainnya, dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Berantas surat-surat yang menumpuk. Surat sampah, langsung buang. Tagihan, bayar dan arsipkan. Majalah atau buletin yang tak pernah dibaca. Waktunya berhenti berlangganan. Percayalah, hidup terasa jauh lebih ringan ketika Anda tidak lagi ditemani tumpukan kertas yang tidak punya tujuan. Karena rumah yang rapi bukan cuma soal visual, tapi soal rasa damai dan kendali yang kembali ke tangan Anda. Nomor 5. Barang-barang dapur yang tak pernah Anda gunakan. Dapur, tempat berkumpulnya rasa, kenangan, dan ya, tumpukan barang yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Entah itu panci berdebu di pojokan lemari, alat dapur canggih yang cuma dipakai sekali, atau koleksi wadah plastik yang tak punya pasangan. Seiring waktu, tanpa kita sadari, dapur jadi penuh sesak dengan barang yang tidak benar-benar kita butuhkan. Dan inilah kenyataannya. Dapur yang penuh bukan berarti dapur yang efisien.
Justru sebaliknya, semakin banyak barang yang tidak terpakai, semakin sulit kita bergerak, mencari dan menikmati waktu di dapur. Lihatlah cerita Bu Rina. Di usia 76 tahun, ia tinggal di rumah yang sama selama puluhan tahun. Dapurnya menyimpan cerita dan juga kekacauan. Ada blender, pemanggang roti, dan alat-alat lain yang mungkin sudah lupa cara pakainya. Tumpukan loyang yang tak pernah dipakai, piring-piring acara khusus yang tidak pernah keluar dari lemari, dan laci penuh peralatan yang seperti muncul entah dari mana. Sampai suatu hari, saat mencari satu panci, tumpukan loyang lama ambruk. Dan saat itulah Rina memutuskan, sudah waktunya beres-beres. Satu persatu, ia sortir isi dapurnya. Ia bertanya pada dirinya, kapan terakhir kali saya pakai ini? Kalau jawabannya nggak ingat, barang itu langsung keluar dari lemari. Duplikat disingkirkan, alat-alat yang tidak pernah digunakan disumbangkan, bahan makanan dan rempah-rempah kedaluarsa dibuang. Setelah semua selesai, dapurnya terasa seperti tempat baru, lebih rapi, lebih nyaman, dan yang paling penting, lebih mudah digunakan. Dan itu intinya, dapur bukan harus besar atau penuh, tapi harus berfungsi untuk Anda. Memasak jadi lebih sederhana. Mencari sesuatu tidak lagi seperti berburu harta karun. Membersihkan jadi lebih cepat. Anda tidak perlu semua barang itu. Yang Anda butuhkan hanya yang benar-benar Anda gunakan. Jadi, ayo, lihat sekeliling dapur. Anda buka lemari Anda, periksa laci Anda, ambil alat-alat yang sudah lama tak Anda sentuh, dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya masih butuh ini? Kalau jawabannya tidak, atau hanya disimpan, barangkali suatu saat, mungkin saat itulah untuk melepasnya. Karena dapur yang sederhana bukan berarti kehilangan. Justru itulah yang membuat dapur terasa lebih hidup dan menyenangkan. Karena pada akhirnya, memasak bukan soal banyaknya alat, tapi kenyamanan dan kebebasan bergerak di ruang yang Anda cintai. Nomor 6. Barang-barang sentimental yang tak lagi membawa kebahagiaan. Mari kita jujur, ini bagian yang paling sulit. Melepas barang-barang yang punya nilai emosional, itu bukan hal sepele. Entah itu surat-surat cinta lama, hadiah dari orang tercinta, atau souvenir liburan dari puluhan tahun lalu, benda-benda ini membawa kenangan, dan kenangan itu terasa terlalu berharga untuk disingkirkan. Tapi, di balik semua itu, ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan. Apakah benda ini masih memberi saya kebahagiaan, atau hanya memakan ruang dan menambah beban emosional? Banyak dari kita menyimpan barang sentimental karena rasa bersalah, seperti takut melupakan seseorang kalau kita membuang hadiahnya, takut kehilangan momen kalau kita menyingkirkan kenang-kenangannya. Tapi ingat, kenangan tidak hidup di dalam barang. Kenangan hidup di dalam hati kita. Ambil contoh, Bu Herna. Di usianya yang ke-78, ia pindah ke rumah yang lebih kecil dan harus berhadapan dengan kenyataan. Satu unit penyimpanan penuh dengan kenangan lama. Awalnya, hanya melihat kotak-kotaknya saja sudah membuat emosinya campur aduk. Rasanya kejam untuk membuang sebagian hidupnya sendiri. Tapi kemudian, dia melakukan sesuatu yang bijak. Dia tidak membuang semuanya. Dia memilih. Ia menyimpan album pernikahannya, beberapa surat yang benar-benar menyentuh hati, dan souvenir kecil yang membuatnya tersenyum setiap kali melihatnya. Sisanya, dia lepaskan. Beberapa disumbangkan, sebagian difoto lalu disimpan secara digital, dan banyak lainnya dilepaskan dengan doa dan rasa syukur. Dan hasilnya, kelegaan, bukan kesedihan, bukan kehilangan, tapi perasaan ringan, karena akhirnya bisa bernapas lebih lega dan melihat rumahnya sebagai tempat yang benar-benar mencerminkan siapa dia sekarang, bukan hanya siapa dia dulu. Karena begini, merapikan barang-barang sentimental bukan berarti melupakan. Itu berarti memilih untuk menghargai momen yang paling bermakna, sambil memberi diri Anda ruang untuk menjalani hari ini dengan lebih damai dan bahagia. Jadi, jika Anda punya tumpukan barang kenangan di sudut lemari atau di bawah tempat tidur, tanyakan pada diri sendiri,
Apakah saya menyimpan ini karena membuat saya bahagia, atau karena saya takut melepaskannya? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin sudah waktunya untuk berkata, terima kasih dan selamat tinggal. Karena rumah yang penuh dengan ketenangan lebih berharga daripada kotak-kotak penuh debu. Dan jika Anda masih menonton video ini dan merasa bagian ini menyentuh hati, silakan tulis nomor 6 di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu siapa saja yang masih bersama saya sampai di titik ini. Saat kita menutup video ini, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan benar-benar merenung. 6 jenis barang rumah tangga yang kita bahas hari ini bukan sekadar hal-hal yang harus dibuang. Mereka adalah simbol dari beban yang sering kita bawa tanpa sadar. Dan merapikan sebelum usia 70 bukan hanya soal ruang kosong di rumah, tapi tentang ruang lega di hati dan pikiran. Setiap barang yang Anda lepaskan sebenarnya adalah langkah kecil menuju hidup yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bermakna. Itu bukan kehilangan, itu pembebasan. Jadi sekarang izinkan saya bertanya, dari ke-6 poin tadi, mana yang paling menyentil hati Anda? Barang apa yang selama ini Anda simpan, tapi sebenarnya sudah waktunya dilepas? Dan apa satu perubahan kecil yang bisa Anda mulai hari ini? Mungkin Anda sudah mulai menyumbangkan furnitur yang tak lagi Anda gunakan. Mungkin tumpukan kertas di meja kerja akhirnya Anda sortir. Atau mungkin hari ini Anda baru saja menyadari, saya tidak perlu menyimpan semua itu hanya karena punya kenangan. Apapun itu, saya ingin Anda tahu, setiap langkah kecil menuju kerapihan adalah langkah besar menuju kebebasan. Dan kami ingin mendengar cerita Anda. Tinggalkan komentar di bawah. Bagikan satu hal yang Anda pelajari dari video ini dan bagaimana Anda ingin menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda bukan hanya berharga, tapi seringkali menginspirasi orang lain juga. Dan kami membaca semuanya karena suara Anda penting. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan sederhana dari Anda membantu kami terus membuat konten yang memberi semangat dan makna, khususnya untuk Anda yang ingin menjalani hari-hari dengan lebih damai dan terarah. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menjalani hidup yang lebih ringan dan penuh kebahagiaan.